Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man sami'a an-nida falam ya'ti fala salata lahu illa min 'udhrin. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnadu 'ala syarti Muslimin. Lakin rajaha ba'duhum wa faqhu. Wa an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, Allah meridhoi keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar panggilan, falam ya'ti, kemudian dia tidak memenuhi panggilan, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, illa min udhrin, kecuali dia dalam keadaan uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daraqutni dan Ibnu Hibban dan Hakim melalui sanad yang dibawa oleh Imam Muslim. Akan tetapi hadis ini dirojihkan oleh sebagian besar ahlul hadis bahwasanya hadis ini adalah mauquf atau hadis yang disandarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Al-ma'na al-ijmali, arti keseluruhan hadis ini, salatul jama'ati, salat jamaah, sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad. Falidha, maka dari itu, lam yurakhisis sari'u, syariat tidak memberikan keringanan, fi tarkiha, di dalam meninggalkannya, illa li'udhrin, kecuali dia beruzur, minal a'dzar, daripada uzur-uzur yang disyariatkan oleh agama Islam. Wal a'dzaru katsirah, dan uzurnya itu banyak. Minha, di antaranya al-khauf, dalam keadaan takut. Kalau lagi perang, khawatir kita di jalan ketembak atau kebacok, maka boleh untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, karena ada rasa khauf, takut. Ya. Jadi dulu Sukaselamat sempat perang dengan desa sebelah. Tapi sebentar, alhamdulillah sekarang damai. Maka kalau ada rasa takut yang mengkhawatirkan diri ini mendapatkan mudarat, boleh untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Boleh sholat jamaahnya di rumah atau mengerjakannya di rumah. Tapi bukan takut was-was, bukan takut perasaan. Perasaan dibuat takut oleh dirinya, bukan seperti itu. Itu bukan alasan. Karena ada sebagian orang yang tidak terbiasa datang ke masjid, kemudian dia hendak datang ke masjid, melangkahkan kaki saja beratnya bukan main. Lihat masjid gemeteran. Bukan takut yang seperti ini. Ini namanya takut perasaan, was-was. Tapi yang benar-benar nyata, mudarat terhadap badan dia, maka boleh untuk tidak datang melaksanakan sholat jamaah di masjid. Kendati hukumnya adalah sunnah muakkad, jumhur ulama mengatakan demikian, termasuk Imam Syafi'i, tapi dianjurkan untuk tetap datang. Ya. Kalau enggak datang, yang penting uzurnya itu sesuai dengan syariat. Di antaranya khauf atau masyaqqah, kesusahan yang tidak dapat ditinggalkan. Ya, misalnya punya anaknya 5, kecil semua. Umur setahunan, rentes kecil. Di rumah enggak ada siapa-siapa.
Ya. Kalau ditinggalkan mudarat bagi anak. Karena anak ini aktif. Ya, belum waktunya berjalan jumpalikan kan gitu. Ya, maka ini masyaqqah. Ya, maka ini suatu kesulitan yang mana tidak disebutkan secara langsung, secara lafaz di dalam hadis, tapi ilatnya atau sebab hukumnya itu sama. Kalau kita tinggalkan mudarat bagi anak, bagi keselamatan anak. Tapi jangan berkali-kali. Usahakan dihandle 10 menit sebelum waktu sholat, anak-anak dihandle, ya. Kecuali memang pas waktu sholat tidak kehandle, itu namanya masyaqqah. Ya. Kemudian apa? Tamrid, penyakit. Karena sakit, boleh nggak sholat jamaah di masjid. Hadis ini untuk laki-laki, ya. Ya, kalau perempuan boleh datang ke masjid, boleh untuk di rumah. Dengan syarat dia datang tidak menebar fitnah. Di rumah lebih afdal, tapi tetap jamaah. Dengan syarat dia faham dengan syarat dan rukunnya sholat bagi perempuan. Adapun kalau dia mau ke masjid, jangan dilarang. Barangkali di masjid sambil menuntut ilmu. Maka itu lebih afdal. Ya. Wal hadis urida maurudil hathi wa targhib. Adapun hadis di atas itu mengandung anjuran dan nasihat untuk kita melaksanakan salat jamaah. Wa tamassuk bi dhahirihi man qala. Ada sebagian para alim ulama yang berpegang teguh dengan zahir hadis secara harfiah. Innal jama'ata fardu ain. Sesungguhnya sholat jamaah itu hukumnya fardu ain. Artinya wajib. Di antaranya mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Jadi kalau nggak jamaah, berdosa. Atau dia sholatnya berjamaah dengan kawan dia yang masbuk. Ini menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Adapun jumhur ulama sunnah muakkadah. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tetap melaksanakan jamaah supaya terhindar dari ikhtilaf ini. Lebih selamat. Ya. Fala salata lahu kamilatan 'indal jumhur. Adapun yang dimaksud dengan fala salata lahu dalam hadis tidak ada salat baginya adalah yakni dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Ini menurut jumhur ulama. Salatnya tetap sah, tapi tidak mendapat pahala yang sempurna. Wa nafi sihhatis salah inda Ahmad. Adapun menurut pandangan Imam Ahmad bin Hambal tidak sah salatnya. Karena beliau menghukumi salat jamaah wajib. Kecuali ada uzur. Li'annahu yara anna shalah al-jamaah fardu ain. Karena Imam Ahmad memandang bahwasanya salat jamaah adalah hukumnya fardu ain, wajib. Ini untuk salat wajib, ya. Illa min uzrin. Fi riwayati Abi Dawud ziyadah, dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan. Qalu wa mal uzur. Apa uzurnya? Qala khaufun, pertama rasa takut, tadi yang sudah dijelaskan. Au maradun, atau dia dalam keadaan sakit, terkena penyakit. Kemudian lam yaqbalillah minhu shalah allati shallah. Adapun dalam harfiah hadis yang menyatakan Allah tidak menerima salatnya orang tersebut yang melakukan secara sendiri alias tidak jamaah karena disebabkan bukan uzur yang syariat, bi isnadin dhaifin. Ini sanad hadisnya adalah lemah. Maka yang jumhur ulama salatnya tetap sah. Ya. Wa minal a'dzar aidan, dan dari uzur yang disyariatkan juga al-matar, pertama hujan lebat.
Itu juga termasuk udzur. Ya. Jadi diringankan untuk dia tidak datang ke masjid melaksanakan sholat jamaah. Ya, kalau hujan lebat, apalagi ditambah angin, tambah geledek, tambah halilintar, maka itu termasuk udzur. Silakan sholat semampunya di rumah. Tapi zaman sekarang kayaknya udah ada payung ya, kecuali memang hujannya besar sekali. Ya, di kana. Wariyahil baridah, ataupun angin yang sangat dingin. Ya, di Indon ini dinginnya mungkin nggak seberapa. Tapi kalau di Jazirah Arab, kalau angin berhembus dan musim dingin itu dinginnya bukan main. Panasnya panas sekali, dinginnya dingin sekali. Ya, makanya ini menjadi salah satu sebab rukhsah atau keringanan menurut syariat yang dibolehkan oleh kepada seorang laki-laki untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ya. Fiqhul hadis, fikih hadis tersebut adalah ta'kidu salatil jamaah. Hadis tersebut menguatkan sholat jamaah. Faman takhallafa anha bighairi udhrin, barang siapa yang meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur, haruma minats thawabil katsir, maka dia tidak mendapatkan ganjaran yang besar. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan sholat sendiri juga tetap sah. Ya. Tapi ini rentan masuk ke dalam ikhtilaf. Ya. Karena ada Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan wajib, dan Imam Ahmad adalah salah satu madzhabul arba' yang disepakati oleh jumhur ulama. Jadi jangan menganggap enteng untuk meninggalkan sholat jamaah. Kalau tidak ada kesusahan yang berarti, datang ke masjid. Datang ke masjid. Kedua apa fikih hadisnya? Masyru'iyyatut takhalluf anil jamaah li'udhrin minal a'dzar, disyariatkan untuk meninggalkan salat jamaah kalau dia punya uzur yang tentunya disyariatkan oleh agama. Itu satu hadis yang kita bahas hari ini, pentingnya tentang salat jamaah. Man sami'an nida, maksudnya adalah barang siapa yang mendengar panggilan, maksudnya panggilan apa? Azan. Ya. Orang buta masih mendengar panggilan azan, telinganya dengar, maka wajib datang. Fala qa'ida lahu, meskipun dia enggak punya teman untuk menuntun dia ke masjid, kata Rasulullah, tetap datang. Ini anjuran, ya, anjuran. Karena dalam jamaah itu ada banyak keutamaan dan fadilah. Jadi jangan tinggalkan. Orang yang enggak ikut jamaah itu bagaikan kijang yang terpisah dari rombongannya. Ya, boleh juga domba. Ya. Boleh juga domba, boleh juga kijang, apa saja. Ini hanya kata-kata saja. Ya. Bukan hadis. Ya. Yang terpisah dari rombongannya. Di hutan ada domba? Insyaallah ada. Ya, jadi seperti itu. Nanti dia akan membenarkan diri dia sendiri menurut pendapat dia, bukan menurut ilmu. Hati-hati, ya. Yang susah untuk kembali ke jalan Allah adalah ketika orang berpikir dan mempunyai mindset pendapat dia paling benar tanpa tertib ilmu. Ya. Maka dalam agama Islam, dalil naqli atau dalil nas itu diutamakan sebelum dalil akli. Harus ada nas dulu, kemudian akal. Karena khawatir
akal kita ini tidak menjangkau. Ya. Ada pertanyaan? Tadi hadisnya. Karena beliau ini melihat zahir hadis secara harfiah. Ya. Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan. Falam ya'ti, kemudian tidak datang. Fala salatalah, maka tidak ada salat baginya. Salatnya tidak dianggap oleh Allah. Dia tetap wajib mengqadha salatnya, tapi salatnya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini melihat harfiah hadis. Melihat zahir hadis. Ya. Adapun jumhur ulama melihat hakikat hadis, yang mana ada beberapa hadis yang menyatakan bahwasanya kendati pun Rasul menganjurkan, tetapi yang pertama ada hadis yang menyatakan Rasul ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak datang ke masjid untuk jamaah. Ya. Tapi beliau tidak pernah melakukan, hanya berbicara saja. Artinya tidak sampai ke haram. Ini istinbatul jumhur ulama, ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat seluk-beluk Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau itu mengambil atau mengistinbatil hukum melalui Al-Quran maupun hadis kebanyakan dari zahir dalil, ya. Dan ini dibenarkan, ya. Dan ini termasuk ikhtilaf yang disyariatkan, perbedaan agama yang disyariat. Makanya kita mensikapi ini untuk terhindar dari ikhtilaf jamaah. Kalau tidak ada kesusahan yang berarti, seperti itu, supaya terhindar dari ikhtilaf ini. Ya. Ada lagi? Di antaranya ada namanya hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu ini nggak boleh dipakai untuk fadilah, untuk keutamaan, maupun untuk fikih, maupun untuk syariat. Tapi kalau hadis dhaif itu boleh digunakan untuk fadilah, keutamaan, penyemangat kita dalam beribadah. Maka kalau kita menjumpai hadis yang maudhu', itu hanya sebagai bahan saja kalau ini ada hadis maudhu', yang nanti sanadnya itu tidak ketemu dengan para ahli hadis. Orang-orang ahli hadis itu kelihatan dia makan sekali saja dengan cara berdiri, maka itu sudah dianggap lemah, nggak siqoh. Jadi kita bisa bayangkan ketaatan orang-orang terdahulu. Kalau kita berapa kali makan berdiri? Angob saja nggak ditutup mulutnya, itu sudah dia dianggap bukan siqoh lagi, bukan ulama yang benar-benar pantas dan layak untuk bersanad hadis. Ya. Jadi memang hadis ini benar-benar bersanad dan benar-benar dijaga kesanadannya oleh orang-orang yang ketaatannya terjaga dan ilmunya mumpuni. Ya. Makanya alhamdulillah nanti kalau ada orang-orang yang meriwayatkan hadis tapi dari akhlaknya kemudian juga orang tersebut tidak dikenal oleh para ahli hadis, apalagi kata-katanya menyimpang, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ijtihad para alim ulama, maka itu hadis maudhu' yang mesti dibuang. Adapun kalau seandainya ada kata-kata yang sesuai dengan syariat, tapi hal tersebut bukan hadis, kita hilangkan hadisnya. Itu merupakan nasihat yang baik. Ya, seperti itu. Jelas. Statement itu ijtihad sudah, pendapat dia, ya. Ya.
Hadis palsu itu diantaranya, Allah alam ya, ang didi khawatir salah. Tapi diantaranya an-nadhafatu minal iman. Itu baik kata-katanya kan? Maka hilangkan saja apa? Hadisnya. Itu merupakan nasihat yang baik. Dan itu sesuai dengan syariat. Kebersihan itu sebagian dari, karena orang yang beriman senantiasa menjaga kebersihan. Cuma hadis ini tidak ditemukan secara sanad oleh para ahli hadis. Maka kita hilangkan gelar hadisnya dalam perkataan ini. Karena man qala alayya falam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan tentang diriku, kata Nabi, tapi diriku tidak pernah mengatakan, maka hendaknya dia bersiap-siap ya, masuk ke dalam api neraka. Makanya Ang Didi kalau misalnya menyampaikan hadis dan Ang Didi lupa riwayatnya, Ang Didi katakan mafhum hadis. Mafhum hadis. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta